Baik, ketemu lagi dengan seminar metode penelitian. Ya, tentu saja tetap sehat, tetap survive, tetap mengerjakan sesuatu yang positif. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan coba kupas pendahuluannya tentang penelitian. Ya, penelitian. Nah, orang sering stres nih ya dengan penelitian. Ya, pesan-pesan saya juga tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker ya. Supaya kita berharap COVID cepat berlalu dari negeri ini dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Ya, patuhi itu. Terima kasih untuk tetap mendengarkan seminar-seminar ini. Nah, kita akan coba bahas tentang penelitian. Nah, banyak kaum mahasiswa, banyak kaum-kaum tertentu pada pendidikan stres dengan kata penelitian. Karena apa? Karena dianggapnya penelitian sesuatu momok yang berat gitu ya untuk meneliti. Sebenarnya enggak juga gitu ya. Nah, awal-awal penelitian itu sebetulnya disebutnya dengan seni. Nah, kalau seni orang kultur kita atau orang Indonesia itu paling senang dengan seni ya. Anda boleh lihat kultur kita tuh sangat dalam dengan seni ya. Nggak bakal jadi Borobudur kalau nggak dia jadi seorang yang seniman hebat gitu ya. Nah, nggak jadi Prambanan, nggak jadi candi-candi yang hebat. Makanya untuk seni sangat hebat. Nah, saya akan bawa Anda ke dalam penelitian yang enjoy, yang seni gitu ya. Jadi nggak dipakai dengan sesuatu yang, aduh ini berat banget ya. Nah, mungkin seni yang kita pakai sekarang adalah seni yang di dalam dunia komputer. Di dalam dunia komputer memang seninya standar, ya, punya standarisasi. Nah, yang agak susah adalah memang ketika Anda ketemu seni yang improvisasi banget dengan dunia standarisasi. Nah, ini yang harus dipelajari bagaimana Anda memadukan antara standarisasi dengan improvisasi Anda, gitu ya. Nah, penelitian adalah seni investigasi ilmiah disebutnya. Jadi investigasinya dulu yang dipahami dulu ya, investigasi ilmiah. Ya, bagaimana menginvestigasi? Salah satunya adalah coba mengamati. Nah, di kita adalah kalau kita kurang mengamatinya, kurang datanya, kurang bahannya, makanya teknik investigasinya lemah. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Kita tidak memahami masalahnya, tidak memahami teknik observasinya, tidak memahami apa. Nah, itu yang menjadikan kita semua lemah. Nah, kalau datanya lengkap, investigasi Anda dalam penelitiannya lengkap, semuanya lengkap, saya yakin Anda meneliti smooth, lancar-lancar aja gitu ya. Kemudian Anda dilengkapi dengan berbagai peralatan yang nampaknya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini kayak senjata gitu. Jadi ada ketemu masalah apa, kayak tools ya, bukan senjata, tools gitu ya. Anda ketemu apa di situ? Anda tanganinya di situ, dan Anda tahu tools-nya menggunakan apa gitu, ya. Ya buka obeng, baut nggak mungkin pakai kampak gitu ya. Nah itu yang harus Anda pahami dulu. Nah itu yang harus diselesaikan dulu gitu, ya sebagai seorang peneliti. Khusus untuk mereka yang coba meneliti di S1 atau di perkuliahan ya. Oke, banyak banyak hal yang peneliti itu juga harus memahaminya gitu sebetulnya ya, seperti observasi ya. Ya, yang pertama adalah satu hal, saya masih ingat cerita tentang seorang Einstein. Seorang Einstein di biografinya dikenal dengan orang yang suka bertanya di kepalanya. Angin berhembus dari mana gitu ya. Air kenapa beriak atau kenapa atom kemudian dia berbicara bisa terpecah, apakah benar gitu ya. Nah, itu karena di kepalanya ada kata mengapa, ya, ada kata mengapa. Nah, itu adalah keingintahuan terhadap sesuatu. Nah, itu dulu, ide dari penelitian itu dulu. Anda pengen tahu nggak terhadap sesuatu?
Jadi kalau di kepala Anda nggak ada kata mengapa, kenapa, apa, ya mungkin nggak jadi juga penelitiannya gitu loh ya. Nah, saya bawa Anda enjoy dalam bidang ini gitu ya. Supaya jadi ketika Anda mengatakan kenapa Anda teliti, tapi sampai selesai gitu, sampai ketemu hasil. Terus ada orang bilang, Pak hasilnya kok negatif ya? Nggak apa-apa, penelitian ada yang negatif gitu ya. Einstein kan meneliti bukan benda hal yang positif, dia meneliti bom atom negatif kan. Sampai dia mati dia punya istilah, saya mengeluarkan jin dari botolnya untuk ngancurin orang gitu kan. Ada penyesalan, tapi ya udah diciptakan gitu loh ya. Nah itulah penelitian gitu. Jadi ketika Anda ketemu hal yang negatif, tuliskan di itu, oh hasil penemuan saya negatif gitu, enggak apa-apa ya. Positif pun dari hasil sebuah penelitian bisa jadi negatif. Contoh kayak COVID. Pertama kali datang COVID, orang bilang apa? Ini penelitian bioweapon kan? Nah, apa-apa benar. Nah, sampai sekarang kan masih abu-abu juga gitu ya. Nah, apakah itu betul penyakit ini adalah bioweapon atau terserah? Kita nggak tahu karena itu hasil riset gitu loh ya. Nah, banyak film-film juga bicara seperti itu. Karena di dalam nilai positif ada nilai negatif gitu. Itu sama, di dalam negatif ada positifnya, oke? Nah, itu kata untuk meneliti. Selanjutnya, ya, penelitian itu juga harus ketemu jawabannya gitu. Sering kita neliti setelah observasi selesai belum ketemu jawabannya selesai, ya nggak jadi penelitiannya gitu loh. Karena harus ada ketemu dulu jawabannya apa gitu. Ya, kalau Anda nggak ketemu jawabannya ya selesai, nggak jadi penelitian, nggak akan ada yang menilai gitu loh ya. Ya, coba jelaskan itu. Gitu sampai selesai gitu ya. Karena sebuah pekerjaan yang selesai baru akan dinilai sama orang. Ya. Selanjutnya, untuk penelitian itu juga nggak mudah memang ya. Nah, nggak mudahnya mana? Nah, ketika Anda ketemu saja kata dengan tujuan meneliti itu apa sih? Nah, gitu. Mulai kan mikir ya, saya neliti buat apa gitu ya? Tujuannya buat apa? Nah, inilah yang dipelajari di kelompok-kelompok belajar di S1 misalkan ya. Tujuan Anda neliti apa? Nanti ada kata rangkaian kata-katanya tuh. Tujuan meneliti untuk apa? Ya. Untuk apa Anda meneliti gitu dalam studi Anda gitu ya. Penelitian Anda untuk apa? Ya. Untuk menjelaskan apa penelitian itu gitu dalam studi Anda gitu ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana Anda melihat objek dari studi Anda itu gitu. Gitu. Nah, objek ini ada macam-macam ya. Objeknya sosial, ada objeknya bisa dinilai atau objektif disebutnya. Ada subjektif, ada objektif ya. Objek ini Anda teliti objeknya apa. Gitu ya. Nah, objek yang sosial Anda harus meneliti dengan skala mungkin, dengan apa mungkin, tapi objek yang nilainya tepat atau hitungan Anda sudah bisa kaji dengan angka gitu ya. Nah, menentukan objek tidak mudah gitu ya, karena objek itu harus dibedah. Ada bahkan beberapa penelitian harus masuk laboratorium. Sama di bidang IT juga masuk laboratorium ketika Anda mengerjakan software atau hardware atau engineering yang lain masuk laboratorium. Nah, itulah objeknya. Ya, menghasilkan sebuah bandwidth, misalkan menghasilkan sebuah peralatan yang kekuatan penahan panasnya kuat atau menghasilkan prosesor yang bagus atau apa gitu ya. Nah, itu objek penelitian. Ya, dalam sistem pembelajaran seperti itu gitu ya. Atau pengolahan datanya Anda bikin seperti apa gitu dalam dunia IT. Nah, itu sama gitu ya. Baik, selanjutnya adalah Anda coba mengerti dengan pandangan atau fenomena-fenomena yang ada sekarang gitu. Nah, kalau kayak kita kadang-kadang dituntut untuk fenomena yang sekarang penelitian apa gitu ya. Nah, itu kadang-kadang lucu juga sih sebenarnya disuruh fenomena-fenomena sekarang sebenarnya
Ini kan saya ngambil dari risetnya apa Dikti ya. Nah, kalau mau Anda ambil fenomena sekarang supaya apa? Penelitian Anda supaya mengena gitu dengan atribut-atribut yang ada di fenomena-fenomena sekarang gitu. Itu maksudnya seperti itu sebenarnya. Tapi walaupun gitu kalau Anda mau ketemu dengan fenomena-fenomena lain tidak masalah gitu ya. Nggak masalah Anda mengkaji ulang apa yang sudah ada tidak masalah, asal kemampuan metodologi Anda kuat gitu loh, bagus gitu loh ya. Oke, selanjutnya adalah hipotesis. Apa itu hipotesis gitu? Apa hipotesis? Kenapa orang mesti pakai hipotesis? Hipotesis apa? Sebenarnya hipotesis itu dugaan aja sih sebetulnya. Berhubungan atau enggak. Nih contoh kayak beginilah. Seorang dokter duga-duga orang ini COVID atau enggak gitu. Caranya apa? Dia kan tanya gitu loh. Sesek nggak napasnya, indera perasaannya hilang tidak, gitu ya, indera penciumannya hilang atau tidak. Nah itu namanya itu duga dulu, observasi. Nanti dihipotesis sama dia, ah COVID nih. Ah ini bukan cuma demam biasa, ah ini juga begini. Nah itu adalah tahapan-tahapan Anda mengenal proses yang namanya hipotesis. Kalau di dunia IT tentu berbeda ya. Kenapa koneksivitasnya lambat? Kenapa jaringannya tidak sesuai sama yang diharapkan? Kenapa domainnya eh, koneksinya nggak baik? Kemudian kenapa bandwidth-nya kecil? Kenapa portnya mungkin terhambat? Atau kenapa? Nah itu hipotesis sebetulnya yang harus dijawab dulu gitu lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah itu penelitian ya. Selanjutnya adalah eh apa ya? Nah, dalam penelitian itu juga kadang-kadang saya sering lihat orang motivasinya itu dalam penelitian, "Ah, Pak, males ah penelitian, Pak." Nah, ada yang harus dibangun dalam sebuah penelitian itu motivasi. Motivasi penelitian itu macam-macam ya, macam-macam. Nah, contoh lah, saya nggak ambil cerita lah di dalam ke dunia kemahasiswaan. Mahasiswa sering terpaksa kok meneliti gitu loh. Kalau bisa mah lulus-lulus aja lah lewat ujian gitu, nggak usah neliti-neliti. Ya silakan Anda lihat. Betul nggak apa yang saya bilang? Dan kenyataannya begitu gitu. Karena apa? Demi gelar aja kok penelitian gitu. Nggak dipakai kok dalam dunia kerja. Tunggu dulu nggak dipakai dalam dunia kerja. Karena dasar dunia kerja Anda belum mengenai penelitiannya gitu ya. Atau mungkin, nanti saya kerja di bidang lain. Nah itu yang berbeda dengan tapi sekarang dengan adanya kampus mandiri, dengan ini Anda sebenarnya dibangun itu ya, bidang-bidang itu. Nah, harus ada motivasinya. Jadi tidak hanya untuk gelar saja gitu loh ya. Ya itu kenyataan yang ada kan sebetulnya seperti itu. Tapi nanti selanjutnya kalau Anda mendalami itu jadi kebutuhan, penelitian jadi kebutuhan ya. Salah satu kebutuhan apa? Ingin melayani masyarakat misalkan. Itu juga harus ada penelitian gitu, pelayanan kepada masyarakatnya seperti apa, Anda memberikan sumbangsi kepada masyarakat seperti apa. Nah, itu dituntut gitu loh, penelitian itu bisa ke situ, ya. Ya, contohnya geografik atau apa, itu kan riset-riset yang memang ada foundation-nya ya, ada foundation-nya. Makanya kalau dari Eropa, foundation seperti riset-riset segitu itu banyak dipakai gitu ya. Nggak ini, tapi memang harus ada, platform Anda neliti apa, ya ikan di laut atau apa, itu buat pengabdian kepada masyarakat. Nah, di IT juga ada, Anda bikin software pengabdian kepada masyarakat seperti donor darah, ya saya pernah coba, bikin platformnya tentang aplikasi donor darah misalkan gitu ya. Itu pengabdian saja, ya gratis-gratis saja ya, Anda mau donorkan daftar aja, cuman dikelola dengan baik atau tidak kan itu kembali lagi kepada, platformnya masing-masing ya. Nah misalkan apalagi gitu ya, tentang tentang yang Anda bisa buat. Nah itu nanti diabdikan kepada masyarakat, pola-pola seperti itu ya. Nah kemudian ada yang tadi yang saya sebut, senang-senang aja ini mau buat senang-senang saya aja meneliti, ada kadang-kadang ya meneliti senang-senang aja.
Ya apalagi senang-senang dapat duit kan lumayan gitu, penelitian senang-senang tapi dapat duit asik juga gitu ya. Nggak menutup kemungkinan gitu ya, nggak menutup kemungkinan karena memang kalau bermutu ya orang pasti mau lah, ya mau dalam negeri mau luar negeri sama gitu ya. Oke, banyak ya yang memotivasi, ada juga yang mikir, "Oh Pak ini demi kehormatan." Ah terserah dah itu mau bilang apa, ya silakan aja ya. Tapi intinya adalah penelitian perlu motivasi memang dari diri kita sendiri gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah penelitian. Nah, ini saya sudah masuk ke intinya. Sekarang setelah itu Anda mengenal itu, nah kita dari video singkat ini kita cobakan deskripsikan dulu. Tadi yang saya bilang ada penelitian yang sifatnya deskriptif ya. Deskriptif itu abstrak, deskriptif nilai-nilai sosial. Nggak bisa dihitung kadang-kadang gitu ya, harus diceritakan gitu loh ya. Ya harus diceritakan kayak, kesedihan orang, keputusasaan, nilai-nilai sosial, kayak kayak gitu, desperate, terus, apa, kalau di psikologi apa, misalkan, penyebab dari divorce apa gitu. Nah itu kan penelitian yang tidak bisa dihitung, gitu ya. Itu jadi acuan buat peneliti gitu loh. Kenapa penyebabnya? Apa penyebabnya? Ya. Tapi ada yang analitik, analitik itu bisa dihitung, punya komponen yang bisa dihitung, ya. Komponen yang bisa dihitung apa? Dihitung sama Anda, ya. Misalkan kayak saya punya jenis komputer, nah itu analitik karena punya ukuran suhu misalkan. Suhu antara 22 derajat Fahrenheit sampai 32 derajat Fahrenheit itu ukuran normal gitu ya. Selanjutnya 32 ke atas udah ukurannya, cukup panas atau bagaimana. Nah, itu ada nilai ukurnya atau bandwidth saya, di 20 Mbps, bandwidth saya sekian, kenapa tekor terus? Nah, itu adalah salah satu nilai-nilai analitik yang harus dicoba. Apakah dari cabling-nya, apakah dari ininya, port-nya sendiri, apakah dari transmitting-nya atau dari apanya. Nah, itu adalah penelitian. Apa yang harus diteliti menjadi solusi ya. Misalkan sinyal WiFi saya yang 4G kurang jadi harus 5G. Misalkan saya pemancar saya, lewat udara sekarang pakai sinar. Nah, itu ada kan teknologinya. Nah, itu disebut dengan analitik karena di situ ada nilai kecepatan, ada nilai dan itu bisa dianalisa. Nah, itu yang disebut dengan objeknya bisa dihitung, ya. Contoh seseorang nih, seorang karyawan mau diangkat. Nah, ini sering ada nih di pembicaraan kita. Karena banyak di industri ya, banyak di tempat pekerjaan. Contoh yang, konkret apa? Contohnya adalah kayak absensi. Seseorang dinyatakan rajin karena absensinya bagus. Absensi bagus itu dinilai berapa dalam 1 tahun gitu loh. 240, 230, 200 berapa gitu. Oh, dia cuma 60 kehadirannya dalam 1 tahun. Ya itu cuma 3 bulan lebih kalau dihitung-hitung kan. Nah, atau cuma berapa. Nah, itu ada nilai objektifnya. Tapi kalau udah bicara tentang psikologi orang itu bisa bekerja sama atau tidak dengan orang lain, networking-nya seperti apa. Nah, itu deskriptif. Tapi nanti bisa di-mix dalam penelitian. Orang ini layak naik jabatan nggak? Gitu ya. Itu diteliti juga. Nah, ada namanya perangkat yang kami buat adalah DSS, Decision Support System. Jadi kalau Anda lihat buku yang di belakang, background saya ini, itu neliti itu. Jadi penelitiannya mix antara analitis, nilai angka, dengan deskriptif. Deskriptif itu adalah bagaimana dia harus mengungkapkan. Misalkan seseorang itu pandai, bicara, pandai performanya, pandai ininya, tapi objektif ya, baik ya. Nah itu, ditulis di situ, cakupannya seperti apa. Nah, itu dihitung. Yang menghitung siapa? Yang membuat skala siapa? HRD, Human Resource Development. Nah, ini bisa dinilai. Nah, Anda bisa lihat rujuk buku yang di belakang ya, bisa lihat sendiri. Kemudian selanjutnya, itu untuk penelitian selanjutnya ya, yang di-mix antara analitis,
kayak absensi kan analitis ya. Kemudian Anda dapat sertifikat macam-macam dari dunia pekerjaan gitu ya. Itu juga analitik ya, ada nilainya gitu ya, gitu. Selanjutnya yang deskriptif juga ada. Nah, baik, selanjutnya adalah dari penelitian itu mudah-mudahan dari nilai-nilai itu Anda bisa mengerti. Teman-teman sekalian bisa ngerti tuh ya, kenapa mesti di-mix antara angka dengan deskriptif gitu jenis penelitiannya. Nah, baik, saya pikir sampai situ dulu karena terlalu panjang mungkin ya. Kalau ini saya tambahkan di sini terlalu panjang nih. Oke, kira-kira ada sedikit lagi. Tujuan dari utama penelitiannya. Nah, ini ada jenis-jenis penelitian. Nanti kita akan sambung ke sesi berikutnya jenis-jenis penelitian yang jenisnya fundamental, jenis-jenis sosial, jenis segala macam ya. Nanti kita akan sambung ke sana dulu. Baik, kira-kira seperti ini dulu pertemuan seminar kita. Karena waktu juga, saya hanya punya waktu beberapa menit saja. Nah, tetap sehat di rumah, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat.